A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi tafaddala 'alaina bi tafaqquh fid din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal hadirin rahimakumullah. Kepada para ulama, para asatidz dan para hadirin semua yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukur Allah akan menurunkan banyak rahmat kepada kita semua. Dengan bersyukur Allah akan menambahkan kenikmatan dan akan menghindarkan dari berbagai macam musibah dan juga adab. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Jadi Allah tidak akan menurunkan azab. Azab itu macamnya sangat banyak sekali. Kalau menurut orang yang ahli makrifat, termasuk bentuk azab adalah ketika Allah menjauhkan kita untuk senantiasa berbuat taat. Artinya ketika kita merasa nyaman jauh dengan Allah, kok merasa nyaman? Kita di dalam melakukan kehidupan keseharian tidak melakukan satu bentuk ketaatan, kok hati kita merasa nyaman, itu juga bagian dari azab. Jadi untuk menghindarkan berbagai macam azab ini dalam Al-Quran ada rumusan, yaitu in syakartum wa amantum. Selagi kita bersyukur kepada Allah, selagi kita kembalikan berbagai macam nikmat itu segalanya murni pemberian dari Allah, maka kita akan senantiasa diberikan rahmat dan juga nikmat itu akan bertambah banyak. Semoga sebagai wujud ikhtiar kita kumpul pada kesempatan sore hari ini, kita semua tergolong orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Amin. Untuk meningkat waktu akan kita lanjutkan kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi, menginjak hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abi Abdillah, yaitu An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang bernama An-Nu'man bin Bashir, itu sahabat asli penduduk Madinah. Beliau kelahiran Madinah. Beliau sangat muda sekali, termasuk sahabat yang dalam usia masih kecil tapi ikut andil dalam melestarikan hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasul wafat, beliau baru berusia sekitar 9 tahun. Jadi masih sangat kecil sekali. Itu beliau lahir itu 14 bulan semenjak Nabi hijrah dari Madinah. Jadi mendapati Nabi kan di Madinah berapa? 10 tahun ya, 10 tahun dikurangi ya hampir 1,5 tahun. Jadi kita bisa membayangkan ini anak masih sangat kecil sekali. Semisal dia menginjak usia tamyiz umur 7 tahun, berarti pada saat itu 1 tahun sebelum Nabi wafat. Berarti diperkirakan ini usianya meriwayatkan hadis beliau mendengar Nabi mengatakan daun-daun ini beliau hafalkan itu pada saat beliau mendengar hadisnya Nabi. Beliau masih berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Sangat luar biasa ya. Ini beliau mengatakan, kalau sampai itu Rasulullah SAW, saya mendengar Nabi berkata, dia mendengar pada saat usia berapa? 7 atau 8 tahun. Masih sangat cerdas sekali ingatannya, sangat perhatian sekali dalam urusan agama. Ini sahabat Nu'man bin Bashir yang meriwayatkan hadis sekitar 100 lebih ya, ada sekitar 114 hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, innal halala bayyinun. Sesungguhnya sesuatu yang halal itu sangat jelas. Wal haram wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya sesuatu yang haram itu juga sangat jelas. Wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara keduanya, antara halal dan haram, itu ada sesuatu yang bersifat mushtabihat. Sesuatunya itu ya mirip-mirip halal, tapi kok ya ada kemungkinan haramnya. Kayak haram tapi halal. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, di mana banyak dari mayoritas manusia, kebanyakan dari orang-orang itu tidak mengetahui hakikat tentang hukum tersebut. Jadi ini hadis sangat penting sekali, menjelaskan bahwa bermacam-macam hukum yang Allah turunkan lewat Al-Quran maupun hadisnya. Sesuatu yang halal itu sangat jelas. Di dalam nas-nas Al-Quran ada bahasa-bahasa Al-Quran yang di sana itu
jelas haramnya. Semisal Allah menyebutkan wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Transaksi jual beli itu hukumnya halal. Jelas di situ tanpa keraguan sama sekali. Wa harrama al-bai', jenis transaksi yang di sana ada unsur ar-riba, wa harrama ar-riba. Allah mengharamkan riba itu sangat jelas sekali bahwa riba itu hukumnya haram. Allah menyebutkan hurrimat 'alaikumul maitatu. Allah telah mengharamkan al-maitah, bangkai, wadamu, darah, walahmul khinzir, dan daging babi dan seterusnya. Ya, itu sangat jelas sekali kejelasan tentang hukum-hukumnya. Wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tapi ada juga ya, nanti sengaja Allah menampakkan berbagai macam permasalahan yang kita hadapi di mana hukumnya itu sama-sama, simpang siur, ada mirip-mirip kehalalan, ada mirip-mirip keharaman. Itu yang kemudian diistilahkan di dalam hadis ini dengan istilah barang syubhat, sesuatu yang bersifat syubhat. Ada sisi halalnya, ada juga sisi haramnya, mirip halal, mirip haram. Itu banyak yang tidak tahu. Tapi karena di sini nanti mengatakan banyak yang tidak tahu, tetap di situ pada kenyataannya hukum kejelasannya ada. Cuman yang mengetahui itu adalah dari kalangan para ulama, ya, para mujtahid, yang mereka menggali dari sisi hukum-hukumnya. Ini mirip-miripnya itu halal apa haram, seperti itu ya, berdasarkan nas Quran maupun hadisnya. Cuman di situ di dalam kandungan hadis ini Nabi menyebutkan famanit taqash syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa ilmihi. Saya ulangi, famanit taqash syubuhati, barang siapa yang menjaga atau menjauhi dari sesuatu yang syubhat, yang kurang jelas halal haramnya, istabra'a li dinihi wa ilmihi, maka orang tersebut sungguh benar-benar menyelamatkan agama dan kehormatannya. Ini karena sesuatu yang ada nilai keraguannya atau membingungkan, maka lebih berhati-hatinya adalah kalau menanggapi urusan yang bersifat syubhat itu ada baiknya untuk dijauhi. Tapi bukan berarti haram ya, ini baiknya. Ini kalau bahasanya ilmu tasawuf disebutkan sebagai wirai, sebagai wujud kehati-hatian kita dalam beragama. Itu kita ambil kehati-hatian, yaitu meninggalkan sesuatu yang syubhat, yang diistilahkan dengan wirai atau al-wara'. Jadi al-wara' itu apa? Meninggalkan sesuatu yang syubhat demi menyelamatkan agamanya. Sebagaimana pernah ya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini ada penjelasan dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ya, satu ketika Nabi mendapati ya, pada rumah beliau ketika pulang itu ada makanan seperti itu. Mana yang saya baca? Sini di dalam syarahnya, di dalam syarah ini ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Satu ketika Nabi Muhammad SAW beliau berkata, inilah anqalibu ila ahli. Satu ketika saya pulang menuju ke rumahku, fa'ajitu atamrah saqitatun ala firasyi. Kemudian saya mendapati ada buah kurma yang jatuh di kasur atau di tempat tidurku. Fa'arfa'uha li'akilaha. Kemudian saya ambil kurma itu, saya ambil, tujuannya akan saya makan. Suma asy'an takula min as-sadaqah. Tapi saya takut barangkali kurma ini adalah kurma sedekah. Ya, kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dan semua para nabi itu tidak menerima sedekah. Ya, ciri dari kenabian para nabi, para rasul itu tidak menerima baik itu sedekah ataupun zakat. Zakat juga tidak menerima. Makanya dalam ketentuan orang-orang yang tidak boleh menerima zakat, di samping nabi dan juga keturunan dari para nabi, yaitu keturunan Nabi Muhammad, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib, itu tidak bisa menerima apa? Tidak bisa menerima zakat ataupun sedekah. Nanti ragu ini kira-kira kurma ini kurma dari sesuatu, dari pemberian orang bersifat sedekah atau hadiah. Kalau hadiah Nabi menerima. Ya, jadi dalam ketentuan fikih itu ada sedekah, ada hadiah, seperti itu ya. Kalau sedekah ini Nabi tidak mau menerima. Daripada ragu ya, karena Nabi mendapati kurma di dalam rumahnya dan ada penjelasan ini kurma atas nama apa, seperti itu ya. Untuk kehati-hatian, kemudian fa'alqiha, kemudian Nabi meninggalkan. Nabi tidak jadi memakan seperti itu karena khawatir barangkali kurma tersebut bukan hak dia. Ini wa man waqa'a fi syubhati wa huwa fil haram. Nabi mengatakan barang siapa yang dia terjerumus atau melakukan satu perbuatan yang menerjang terhadap barang syubhat, tidak jelas halal haramnya, wa huwa fil haram, maka orang tersebut itu sangat mungkin terjadi nanti jatuh pada sesuatu yang haram. Jadi syubhat ini adalah batas ya, batas antara halal dan juga haram. Ini batas yang namanya pembatas itu ya. Kalau kita ada hati-hati itu nanti kita akan terjerumus. Dalam semua perundang-undangan
itu biasanya kalau sesuatu yang mendekati keharaman itu pasti nanti akan dihindari. Misal dalam kita melakukan syariat, ya. Batas daripada awal bagi laki-laki adalah baina surah wa rukbah, antara pusar sampai lutut gitu ya, sampai lutut. Itu kan kita kan untuk hati-hatian kan ya, kalau menutupi awal ya di atas daripada pusar, di bawah daripada lutut. Masa kita menggunakan pakaian kok dipres ya, dipas ukurannya, ini kan nanti sangat mengkhawatirkan manakala nanti terbuka sedikit langsung sholatnya tidak sah kan, seperti itu ya. Semisal juga pemerintah membuat rambu-rambu lalu lintas, ada lampu merah, ada lampu hijau seperti itu ya. Itu kan batas lampu merah sampai dengan sebenarnya kan untuk menghindari seperti itu ya, menghindari tabrakan seperti itu. Nah itu kalau di bagian depan kita itu angkanya sampai habis lampu merahnya, itu sebenarnya yang bagian hijaunya itu juga ada jedanya juga. Tidak kok kemudian begitu kita habis langsung mereka juga mulai lampu hijau, kan ada jedanya. Ini supaya mengantisipasi apa, karena itu ada batasan. Barangkali nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam syariat Islam juga seperti itu ya. Ada hukum-hukum di mana ini batasan yang kita harus sebisa mungkin menjauhinya. Jangan sampai mendekat terhadap batasan tersebut. Kalau yang haula lima yusiku ayyartafi, nanti mencontohkan seperti halnya para penggembala. Orang yang menggembala kambing kalau zaman dahulu, mereka para peternak itu ya tidak diberitaki terus kemudian kita suguhkan makanan kepada para peternak dan kepada para kambing-kambingnya, dan melainkan tinggal digembala saja. Nah ini para penggembala itu di sana mengetahui zaman dahulu ada batas-batas di mana di situ ada tempat yang tidak boleh untuk dijangkau oleh para hewan-hewan tersebut, ada batas-batasnya. Sebisa mungkin batasan itu harus dijauhi supaya nantinya tidak terjerumus pada sesuatu yang dilarang. Kalau yang haula lima yusiku ayyartafi, sebagaimana para penggembala itu ketika melewati batasan-batasan itu mereka sebisa mungkin untuk tidak menjangkau pada batasan tersebut, khawatir nanti akan terjerumus pada sesuatu yang dilarang. Ala wa inna likulli malikin hima. Ingatlah bahwa sesungguhnya pada setiap raja, setiap penguasa itu memiliki hima, memiliki batasan-batasan juga. Ala wa inna himallahi ma'alimah. Sebagaimana raja memiliki perbatasan-perbatasan antara satu negara kepada negara yang lain, ada batasan-batasannya. Di situ Allah sebagai Tuhan kita itu juga memiliki batasan-batasan yang kita tidak boleh kemudian mendekati, apalagi sampai terjerumus di dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah. Batasannya Allah itu apa? Ma'alimah, sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi pada kesimpulannya hadis ini mengajarkan kita semua untuk lebih berhati-hati pada sesuatu yang syubhat ya. Para ulama ahli fikih menyebutkan sesuatu yang syubhat itu sebenarnya boleh, tapi yang terbaik itu dihindari, dijauhi seperti itu. Sangat banyak sekali sesuatu yang tidak jelas halal dan haramnya. Misal begini, kita bertransaksi kepada seseorang, ya, seseorang tersebut itu terkenalnya, maksudnya dia itu pelaku kejahatan, dia suka mencuri, dia suka merampok, sumber penghasilannya juga ada unsur halalnya, ada unsur haramnya. Kemudian dia transaksi atau memberikan sesuatu kepada kita tidak tahu ini dia memberi saya uang atau memberi saya makanannya ini dari sumber yang halal atau yang haram, kita tidak tahu. Ada kemungkinan dari haram ya, karena dia lebih terkenalnya sebagai pencuri, atau dari sumber yang tidak jelas halal-haramnya atau sudah jelas keharamannya. Tapi dia juga memiliki sesuatu yang halal juga, dia juga punya sawah mungkin yang dia kelola seperti itu ya. Kita menanggapinya gimana? Ini barang ini halal atau haram seperti itu ya. Ini kan barang syubhat itu. Yang terbaik dijauhi. Tapi kalau bisa mau diambil ya tidak apa-apa. Seperti itu ya. Kalau bisa diambil tidak apa-apa, tapi yang terbaik itu apa? Dijauhi seperti itu. Ya, baik itu dalam urusan transaksi ya, atau dalam urusan yang lain. Tapi kalau menurut Imam Ghazali ya, karena beliau itu lebih condongnya terhadap ilmu tasawuf ya, beliau mengatakan bahwa muamalatu man aktsaru malihi haramun fa huwa haram. Kita bertransaksi dengan seseorang di mana mayoritas sumber pendapatannya dari sesuatu yang haram itu adalah haram, karena lebih menitik beratkan pada sesuatu yang haram. Tapi saya kasih lagi ini dalam rangka kehati-hatian. Banyak sekali. Misal begini, kita makan di rumah makan ya, kemudian di sana disuguhkan atau ada menu daging misalnya, daging ayam, kita tidak tahu ini yang dibeli orang muslim atau non muslim ya, tapi kita tidak tahu bagaimana kita mengkonsumsinya ya, kita tidak tahu. Kira-kira yang paling tepat itu bagaimana ya, untuk nanti kalau jajan ya mau ngajari ya, kecuali kita klarifikasi siapa ini tidak mungkin ya, mungkin dari cara atau bukan, selama atau tidak caranya belinya sudah benar atau tidak
daripada warok atau milani adalah meninggalkan makanan pasar. Jadi menurut Ta'limul Muta'alim ya dalam milah tersebut. Kenapa? Untuk kehati-hatian. Kalau ingin yang 100% halal, ya dengan nandur sendiri, dipanen sendiri, dimakan sendiri, ini sudah jelas itu halal. Makanya ada ulama yang bernama Sufyan As-Tsauri. Beliau itu ketika berbuka puasa, itu beliau yang dicari adalah air hujan. Karena apa? Air hujan itu adalah air yang paling halal. Belum kemasukan apa-apa. Yang paling halal. Karena apa? Puasa itu kan nilainya ibadah, ya kan? Jangan sampai yang dimakan sesuatu yang haram. Yang haram apalagi mau yang subhan saja tidak mau. Ini orang dahulu itu sangat hati-hatinya. Itu sampai kalau mau makan itu nunggu apa? Nunggu yang udah gimana? Ya, mungkin dia sudah mempersiapkan terlebih dahulu mungkin ya. Ini bukan kelasnya kita, bukan kalian, tapi paling tidak ini memberi sebuah motivasi bahwa para ulama-ulama terdahulu itu begitu sangat berhati-hati untuk urusannya. Semakin kita menjaga sesuatu yang halal, ya nanti akan semakin jernih nanti kita. Hubungannya barang halal, ya dengan urusan ibadah kita itu sangat berpengaruh sekali. Dalam satu hadis disebutkan, ya hadis ini dikutip oleh Imam Ghazali. Barang siapa yang sholat menggunakan pakaian, di mana pakaiannya itu harganya 10.000, yang 1.000 dari barang haram, maka sholatnya tidak diterima. Ya. Sholat pakai baju yang harganya 10.000, kemudian yang 1.000 bersumber dari uang haram, yang 9 bersih, itu sholatnya tidak diterima di sisi Allah. Itu dalam hadis disebutkan seperti itu. Itu pakaian, tidak masuk di perut kita. Apalagi sesuatu yang kemudian kita bisa sholat, kita bisa beribadah kok di situ sumber energinya dari sari-sari makanan, yang makanan itu dari sesuatu yang haram, itu kira-kira diterima atau tidak? Seperti itu ya. Jadi untuk kehati-hatian. Pernah ya Rasulullah itu menggendong cucu beliau yang bernama Sayyidina Husain. Kemudian ya sambil berjalan si cucu tersebut ya digendong, kemudian nyawer di dekatnya ini ada kurma, diambil ya tanpa sepengetahuan Rasul. Setelah beberapa waktu kemudian Nabi mengetahui bahwa si cucu ini sedang memegang kurma yang tidak tahu sumbernya. Ini seketika Nabi langsung bahasa Jawanya itu jarinya beliau dimasukkan di mulutnya Sayyidina Husain, yang kemudian ada sebuah usaha supaya memutarkan dari makanan yang menurut dari Nabi sendiri itu adalah sesuatu yang belum jelas sama halal dan haramnya seperti itu. Ya, dari sini kita bisa mengetahui ya betapa para ulama terdahulu itu sangat menjaga sekali. Makanya daerah ya, kalau ulama terdahulu itu dalam beribadah luar biasa. Imam Syafi'i itu kalau khusus di bulan Ramadan itu khatam Al-Quran sebanyak 2 kali. Padahal di samping kesibukan beliau mengarang kitab berijtihad seperti itu ya. Ada sahabat Utsman semalam itu menghatamkan Al-Quran dalam keadaan sholat. Jadi baca Al-Quran seperti itu ya, baca Al-Quran sambil sholat sampai khatam. Ada yang sholatnya sampai 100 sampai 1000 dalam satu malam. Saya pernah bertemu dengan ulama dari Yaman, sekarang beliau sudah wafat. Itu bernama Habib Salim bin Abdullah Asy'ari. Itu dari cerita santri-santri beliau. Itu setiap malamnya beliau melakukan sholat sampai 1000 rakaat setiap malamnya. Ini mereka para pendahulu kita itu dalam beribadah sangat luar biasa ya, karena tidak lepas dari sesuatu yang dikonsumsi itu benar-benar halal. Kalau kita sholat tarawih ya, itu baru 24 rakaat saja perasaan kayak lama sekali. Ya betul. Semisal tidak bulan Ramadan itu kayaknya kita tidak kuat ya. Semisal kuat paling 1 atau 2 hari saja, besoknya kapok kayaknya. Seperti itu ya. Jadi para pendahulu kita itu dalam urusan beribadah sangat luar biasa, ini tidak lepas ya, tidak lepas dari sesuatu yang dikonsumsi supaya benar-benar halal. Lanjutan dari hadis ini, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam jasad kita mudghah ada segumpal darah. Tidak solahan jasad dulu. Ketika darah itu bagus, maka seluruh anggota tubuh kita itu bagus. Wa idza fasadat jasad dulu. Ketika segumpal darah itu jelek, maka seluruh jasad kita jelek. Ala wa hiya al-qalb. Ingatlah, segumpal darah itu adalah hati. Tapi menginformasikan sesuatu yang sangat penting sekali di awal. Nabi menyebutkan bahwa sesuatu yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Keduanya itu ada barang-barang yang bersifat syubhat. Seperti itu. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa di dalam diri kita itu ada segumpal darah yang mana apabila baik maka semuanya menjadi baik, kalau buruk semuanya menjadi buruk. Itu hati. Hati itu ya untuk memacu seperti itu ya semua anggota tubuh kita. Di mana pacuan ini tidak lepas dari makanan. Artinya baik dan buruknya itu tergantung dari apa yang kita
arahnya. Kalau sesuatu yang kita makan itu halal, nanti hati kita itu condongnya untuk sesuatu yang baik-baik, untuk ibadah ringan, untuk khusyuk itu mudah, untuk sholat ringan, untuk ke masjid ringan. Tapi kalau sumber makanan ya, yang mana makanan itu nantinya menjadi sari dari sumber energi kita, kok dihasilkan dari sesuatu yang haram, maka nanti ya arahnya ya kita untuk beribadah malas, untuk sholat berat, seperti itu ya, untuk khusyuk zikir kepada Allah sulit, itu pengaruhnya adalah apa? Makanan. Ya. Ada sebuah cerita itu dahulu Imam Syafi'i memiliki murid yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal diberi kabar bahwa beliau sang guru yang bernama Imam Syafi'i akan berkunjung di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dengan suka, dengan ceria, dengan suka hati Imam Ahmad bin Hanbal mempersiapkan ya, karena yang akan datang itu siapa? Guru beliau Imam Syafi'i. Beliau menyiapkan hidangan-hidangan yang besar, yang nikmat, yang enak-enak disiapkan semua. Pada saat itu sang putra bertanya, wahai bapakku, wahai ayah, kenapa kok jenengan kok mempersiapkan makanan sebanyak ini? Ini dalam rangka saya memuliakan karena akan datang guru saya yang bernama Imam Syafi'i. Pada saat itu anaknya tidak tahu Imam Syafi'i, ulama yang sangat terkenal akan datang ke sini, sangat bangga sekali. Tiba saatnya Imam Syafi'i datang ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ketika datang disuguhi berbagai macam makanan. Itu makanan sebuahnya itu dihabiskan sama Imam Syafi'i. Banyak sekali, enak-enak dihabisin. Ini anaknya ini dia cuma batin. Ini ulama berat. Imam Syafi'i tidak masa disuguhi makanan sebanyak ini kok dimakan sampai habis. Ini kayak bukan ulama saja, kayak tidak percaya, tapi cuma batin saja ini. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i sang guru setelah disuguhi dengan berbagai macam makanan, beliau menginap di tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal, masuk di kamar tamu seperti itu ya. Kemudian pintunya dikunci ya. Ya pokoknya masuk kamar itu gasik lebih awal. Kemudian kamarnya dibuka lagi cukup. Ini anaknya Imam Ahmad bin Hanbal ini tambah hebat. Ini Imam Syafi'i berat atau enggak ini? Habis makan buahnya kok langsung ke kamar tidak keluar ya. Dia berpikir langsung tidur pasti ini kata keluarga seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu ya di pagi harinya Imam Syafi'i dia keluar dari kamarnya, kemudian memberanikan diri si anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Imam Syafi'i, kenapa jangan kok dikasih sebuahnya itu dimakan semua seperti itu. Kemudian Imam Syafi'i bilang, ya tadi saya semua makanan ini saya karena saya berkeyakinan bahwa makanan yang dipersiapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, oleh Imam Ahmad itu terkenal sangat pirahi sekali, sangat hati-hati sekali. Jadi makanan yang disuguhkan pasti bersumber dari sesuatu yang halal, tidak ada nilai-nilai kehalalannya. Saya makan semua sampai habis seperti itu ya. Kemudian di malam harinya saya masuk ke kamar seperti itu ya. Saya masuk ke kamar di awal waktu itu saya tidak tidur saya beristihad itu menggali hukum langsung dari sumber Quran dan hadis. Ada sekitar 70 permasalahan yang pada saat ini saya jaga dan ketemu hukumnya ini halal tak haram. Hadis ini mengatakan boleh, hadis yang lain tidak boleh. Al-Quran ini ayatnya mengatakan apa, ayat yang lain kok kayak bertentangan. Lah itu barokahnya saya makan makanan yang halal. Itu pikiran saya itu terbuka semua. Semua permasalahan-permasalahan yang saya jagalkan itu apa? Terpecahkan semua barokahnya makan makanan yang halal. Jadi makanan yang halal itu juga mencerdaskan. Kalau kadang kita habis dengan sesuatu kok kemudian sempat lupa ini barangkali yang kita makan kita kurang hati-hati seperti itu ya. Habis pokoknya ada jelas. Kalau yang jelas-jelas halal itu apa kita tinggalkan. Yang repot ini yang subhat ini ya. Jadi diberi sesuatu sama orang. Sesuatunya ini halal pada ya. Ini atas nama apa ya? Atas nama Risma, Joko atau enggak ya? Ini membingungkan ya. Kalau yang hati-hati ya ditinggalkan seperti ini dalam rangka menjernihkan agama kita. Nanti sangat berpengaruh sekali. Makanya tadi mengatakan kalau halal tadi itu badal itu mencari sesuatu yang halal itu fardhu badal itu sesuatu yang wajib hukumnya. Mencari rezeki yang halal itu hukumnya apa? Wajib, sangat wajib sekali karena itu sangat berpengaruh. Ya, apalagi kemudian kita menafkahi keluarga kita, anak-anak kita, ya, keluarga kita, istri kita. Kalau ini nanti ibadahnya enteng, ya, ini koreksi masing-masing diri kita saja ya. Kalau anak kita bandel, ya mungkin karena kita dalam beri kurang jadi seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya hubungan hadis Nabi menjelaskan dalam hadis ada dua poin. Yang pertama itu berkaitan dengan kejelasan halal haram dan barang syubhat. Kemudian yang di bawahnya menjelaskan bahwa tubuh kita itu baik dan tidaknya itu dikembalikan pada hati kita.
yang masyarakat itu bayar sebenarnya jamaah dengan itu tidak bayar karena orang mengatakan perbankan itu riba. Sementara sekarang boleh dikatakan ya 80% orang yang ada di sini saya kira terkait dengan perbankan. Kalau lebih dari 90% makanya apa ya terkait dengan riba di perbankan. Nah, hukum yang dibayar sebetulnya itu tidak mohon maaf. Ini ada sedikit penyimpangan karena ini karya suka berbayar. Ya, jadi kalau urusan yang sesuatu yang sifatnya kan sebenarnya nanti mengatakan itu ada dua hadis. Yang pertama ma'ayuri bukan tidak ma'ayuri tinggalkanlah sesuatu yang menurut kamu ragu, tinggalkanlah. Sekawani atau sekali orang lain berfatwa kalau hati kita merasa ini tidak nyaman kalau kita pakai maka tinggalkan seperti itu ya. Jadi kadang kita bingung ini halal apa haram ini subhan ya. Sudah hati kita itu berkatanya bagaimana? Hati nurani kita tidak pakai nafsu ya. Kemudian Nabi di hadis lain menyatakan istafti qalbak ya. Istafti qalbak ya. Putuskanlah dengan hati nurani kan. Kalau hati menyatakan jauh ya sudah jauh seperti itu. Nah, berkaitan dengan riba kalau riba itu bukan sesuatu yang berbeda ya. Karena di situ jelas sekali ahallallahu baik wa harrama riba itu haram seperti itu. Nah kalau bank haram enggak? Nah ini kan. Kalau riba jelas haram. Tapi kalau bank haram enggak? Ya ini banyak ulama yang sudah ulama-ulama dari Mesir, ulama-ulama dari berbagai belahan dunia gitu ya menanggapi tentang berbagai macam sistem perbankan yang pada kesimpulannya ya itu riba. Ya, kalau ribanya jelas, kalau riba jelas haram, kalau bank itu riba atau tidak? Yang jelas kalau kaidahnya itu gini, kullu qardin jarrah setiap utang piutang yang di sana dengan sebab utang piutang tersebut kemudian mengambil satu kemanfaatan maka itu dikatakan sebagai riba. Kemudian ulama fikih merumuskan bahwa masuk kategori riba itu adalah mana kata ya di situ mengambil kemanfaatannya itu disebutkan di muka, disebutkan di dalam akad. Ya saya mau utang 1 juta nanti tak kembalikan 1 juta 100. Tapi kalau tidak ada akad ya saya diem aja saya pinjam 1 juta kemudian dengan sukarela suka hati saya mengembalikan 1 juta 100 itu kan orang yang baik ya. Ya, hukum asal hukum tolongan. Yang terbaik di antara kamu adalah ketika membayar utang dibayar dengan cara yang paling baik yaitu nambahin. Kalau nambahinnya tidak disebutkan di akad itu boleh. Nah, kira-kira kalau dengan di bank itu disebutkan tidak? Tidak disebutkan. Tertulis. Nah, tapi tertulis. Tidak disebutkan tapi tertulis. Nah, ini tertulis itu hukumnya sama dengan diucapkan tidak? Kalau bisa dengan tulis dengan ada orang SMS pada istrinya, kamu saya talak. Ya, ini tulisan. Talaknya jatuh tidak? Itu tergantung niatnya. Kalau beda kalau bisa diucapkan. Jadi diucapkan dengan tulisan itu hukumnya berbeda. Jadi makanya coba ada ulama yang mengatakan ya tulisan zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Zaman sekarang sudah lama trennya, tanda tangannya sampai berkali-kali ya seperti itu ya. Wah, berarti itu yang lebih dari sekedar ucapan pasti situ kekuatannya kalau zaman sekarang tulisan. Tapi ulama terdahulu juga merumuskan bahwa ya ketentuannya namanya tulisan kekuatannya tidak lebih kuat daripada ucapan. Beda dengan mengucapkan. Ya, saya mau utang 1 juta nanti saya kembalikan atau dari BPOM mungkin nanti kamu tapi bayarnya 1 juta lebih sekian ya. Seperti itu, nah, itu sudah dipastikan kalau itu riba. Jadi lebih tepatnya itu sudah. Tapi bagaimanapun juga hati nurani kita akan menilai. Seperti itu ya. Hati nurani kita kira-kira ini baik tidak ini? Ya, kira-kira baik tidak ini untuk kita konsumsi, untuk kita makan itu akan berpengaruh apa? Kalau kita disuruh menjawab dengan hati nurani, kira-kira ini masuk kategori sesuatu yang dilarang atau tidak? Makanya untuk lebih hati-hatinya ya dihindari. Seperti itu ya, dihindari. Ya, cuman ya masalahnya memang zaman dulu dan zaman sekarang itu beda. Bedanya sangat jauh sekali. Seperti itu ya. Kita bagaimanapun juga ya kalau tidak ada bank seperti itu ya siapa yang mau utangi seperti itu ya. Jadi sifatnya apakah nanti darurat sifatnya darurat atau hajar ya itu ulama juga kalau darurat kan tapi benar-benar darurat lah ya. Kalau darurat kan kita makan bangkai aja boleh kalau tidak ada yang dimakan. Cuman kita ke banknya itu nanti darurat atau tidak atau sebenarnya kita kalau tidak ke bank mampu seperti itu ya. Kita kalau tidak main bank itu kita mampu kemudian kalau kita ke sana itu masuknya darurat atau tidak itu ya silakan dinilai masing-masing. Tapi terlepas dari itu ya lebih tepatnya ya maksudnya itu kategori syubhat. Maksudnya memang semua ini telah disyaratkan oleh Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman kelak itu semua orang tidak bisa lepas dari riba. Ini ada hadisnya. Sampai semisal orang mau menghindar saja itu tidak bisa seperti itu. Semua nanti akan ada keterpautan dengan yang namanya dengan riba. Seperti itu. Barangkali ada pertanyaan lagi. Terima kasih juga Mas Syekh nanti pertanyaan berkaitan dengan riba. Subhat itu kan belum saya kalau bahasa kita remang-remang ya. Remang-remang lah. Menurut saya kadang-kadang kita disuguh orang tapi tahu bahwa orang itu penghasilannya cara mencari rezekinya itu tahu kita bahwa itu ya menurut saya kurang halal namanya. Dan kok disuguh di situ itu kita tetap menganggap di situ subhat atau bagaimana juga ya tidak tersinggung orangnya itu. Terima kasih. Ya tadi disebutkan ya bahwa
syubhat itu tidak jelas halal dan haramnya. Yang terbaik itu dihindari yang terbaik. Tapi kalau semisal kita tetap menerjang dari barang syubhat tersebut itu tidak dosa. Sementara misal kita sedang bertamu di tempatnya seseorang yang kita tahu bahwa ini adalah orang cara penghasilannya itu tidak begitu halal seperti itu ya. Tapi ini syubhat. Ya, itu kalau kita tidak makan, kemudian orang tersebut tersinggung, yang mana tersinggung ini menyakiti hatinya orang tersebut, ya, menyakiti hati orang itu hukumnya dosa, ya kan? Kalau menerjang syubhat itu tidak sampai dosa. Kecuali kalau levelnya sudah tidak syubhat tadi. Level yang tidak syubhat jelas haramnya bisa begini. Ada orang tadi habis nyolong, kita tahu dengan mata kita sendiri dia nyolong, kemudian dia membeli pakai uang itu. Kalau semisal dia nyopet kemudian dimasukkan di saku, kemudian di sakunya sudah ada uang, kita tidak tahu ini yang beli dari uang nyopet atau dari uangnya sendiri, itu namanya syubhat. Tapi kalau sudah jelas itu dari uang nyopet, ya kemudian disuguhkan kepada kita, nah itu harus dihindari. Itu bukan syubhat lagi, tapi sesuatu yang jadi syubhat itu ada kemungkinan sekalipun sedikit, ya sekalipun sedikit ada kemungkinan bahwa barang yang digunakan itu adalah ada kemungkinan halalnya berapa persen, sekalipun sedikit itu tetap dikatakan. Jadi saya tegaskan lagi, ya untuk orang awam karena syubhat itu kalau bisa dihindari, tapi dalam hukum asalnya itu hukumnya tidak berdosa. Kita mengkonsumsi sesuatu yang syubhat itu tidak berdosa. Kalau pelupa itu mungkin banyak makan yang haram-haram gitu. Nah, sekarang banyak orang tua itu banyak pelupa. Ya ini kan ya, itu cuma sebagai koreksi saja ya, faktor kelupaan juga banyak ya. Bukan hanya makan barang yang haram saja, kadang melakukan satu perbuatan kemaksiatan, ini bukan masalah halal haram ya, melakukan perbuatan yang haram atau melakukan satu kemaksiatan itu juga menjadikan tingkat kecerdasan orang itu seperti itu ya. Ini ada Imam Syafi'i satu ketika beliau itu tidak seperti biasa. Imam Syafi'i itu tingkat hafalannya disebutkan. Beliau kalau baca satu kali langsung hafal. Tidak kenapa nih? Baca satu kali langsung hafal. Lalu kemudian dia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Biasanya saya langsung hafal, kalau itu tidak hafal. Seperti itu ya. Kemudian beliau wadul, ya. Beliau wadul itu apa bahasa Indonesia? Mengadu kepada gurunya bernama Imam Wahid. Ya, wahai Imam Wahid, saya ini kok tidak seperti biasa. Tidak seperti biasanya. Biasanya saya itu hafalan kok itu agak berubah. Kemudian Imam Wahid menyebutkan bahwa itu akibat perbuatan dosa. Ya karena ilmu adalah cahaya dan cahaya yang Allah tidak diberikan kepada para pendosa. Seperti itu ya. Kemudian Imam Syafi'i membuat sebuah syairan. Syakautu ila waqi'in su'ahifdi. Saya mengadu kepada Imam Waqi' atas su'ahifdi, atas buruknya hafalanku. Syakautu ila waqi'in su'ahifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian guru saya yang bernama Imam Waqi' memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya, fa innal ilma nurun wa nurullahi la yubdal ma'asi. Karena ilmunya Allah itu adalah cahaya. Nur, sementara yang namanya maksiat itu kegelapan. Kegelapan itu akan menghalangi datangnya cahaya, seperti itu ya. Dan wujud maksiat itu adalah akan menghalangi dari cahayanya Allah. Seperti itu. Jadi ya faktornya ya. Jadi kalau faktor umur ya. Tapi insya Allah kalau memang kita itu tidak pernah maksiat, itu sekalipun tua tidak ikut. Sekalipun tua tidak ikut. Ada orang ulama zaman dahulu namanya Imam Abi Sufyan, pengarang kitab Fathul Qadir. Ya. Pengarang kitab takrib ya. Ini ulama kitab ini dipakai di seluruh belahan dunia dalam urusan ini. Imam Abi Sufyan itu beliau itu berumur sampai 110 tahun. Itu hafalannya sedikit pun tidak hilang. Kemudian sang santri bertanya, kenapa jenengan itu hafalannya tidak hilang? Ya karena dia jawab, karena tubuh saya, badan saya tidak saya gunakan untuk maksiat. Karena saya menjaga tubuh saya dari maksiat, maka Allah menjaga ilmu saya sehingga ilmu saya tidak hilang. Sampai meninggal tidak ikut, tidak hilang sedikit pun dari sisi tingkat hafalannya. Ya, jadi ya ini buat koreksi saja maksudnya ya. Jangan kemudian buat menghukumi orang lain di orang kopi pasti banyak rasanya. Itu untuk menilai diri kita sendiri ya, untuk menilai diri kita sendiri. Sampai lupa ya. Ya kalau mungkin kalau secara ilmu sains atau kedokteran ya maklum lah ya, karena sudah pada usia tentunya ya tidak bisa berfungsi dengan baik lagi, itu secara sains seperti itu. Tapi ya kalau secara kerohanian itu sangat berpengaruh terhadap tingkat emas. Bukan hanya tingkat hafalan saja, ya tenaga seseorang, ya penglihatan seseorang. Itu. Saya punya guru Pak Maimun Zubair. Itu beliau usianya hampir 100 tahun. Itu tingkat melihat tulisan masih sangat jelas kan. Ada seorang bertanya, ya kenapa jadi kok masih jelas kan? Ya karena mata saya gunakan untuk melihat Al-Quran
untuk berbuat ketaatan terus, jadi tidak hilang, ya, tidak benar seperti itu ya. Begitu juga mungkin ya lisan kita sudah mulai ngalot atau sulit untuk mengucapkan, itu tidak lepas dari lisan kita sering digunakan untuk zikir atau tidak, seperti itu ya. Kemudian fisik kita itu kalau zaman dahulu mungkin kehujanan tidak apa-apa, kalau sekarang jangankan kehujanan, kena anginnya saja sudah ya, sudah ada rasa yang berbeda seperti itu. Semua tidak lepas dari ya apa yang kita lakukan, dari mungkin kita sering melakukan perbuatan dosa atau kita sering memanfaatkan untuk sesuatu yang tidak bernilai ibadah sehingga akan berpotensi untuk bodol seperti itu ya, karena tidak digunakan sesuai dengan standarnya. Standarnya itu Allah membuat kita ya, membuat tubuh kita, fisik kita standarnya untuk beribadah. Kalau tidak digunakan untuk beribadah berarti melakukannya tidak sesuai standar. Apa saja? Jangan punya peralatan kok melakukan sesuatunya kok tidak sesuai standarnya, itu pasti cepat rusak. Ya, entah itu sepeda motor, entah itu mesin cuci misalnya ataupun alat apapun itu kalau tidak sesuai standar cepat rusak. Kalau standar tubuh kita itu untuk dilakukan apa? Karena Allah menciptakan tubuh kita itu tidak